Mas Yom. Nah, Jadi pulang dari luar, terus terang aja, semua tabunganku habis di forex, udah itu kesimpulannya udah. jadi selama bertahun-tahun itu di luar Iya, negeri bekerja cari duit yang banyak iya, itu iya, masuk hilang. iya, iya, Oke, hilangnya iya. itu karena ditradingkan sendiri, karena dititipin, atau pakai robot, atau pakai apa? Tadi sampai mana tadi? 6 bulan kerja di Oke. Indo, habis itu dapat tawaran kerja di Dubai, di RH Factory. Kita itu di situ sebagai kontraktor untuk baja, bangunan struktur baja. Dan aku di Di situ Dubai, berapa lama itu? di situ 2 tahun dong. Oke, setelah 2 tahun di Dubai, terus pindah kemana lagi? 2 tahun aku pindah ke Singapura, Om. Di situ aku konsultan struktur untuk high rise building. Oke, hitung sebenarnya ada berapa negara sih yang Anda kunjungin untuk bekerja? Kalau dari kedua tempat itu sering pindah-pindah, Om, apalagi waktu di Dubai ya. Di Dubai itu aku sempat ada terbang ke beberapa negara di area Gulf country ya. Di daerah Timur Tengah semua sih rata-rata gitu. Iran, Kuwait, Bahrain, cukup banyak sih, Om. Cukup banyak itu. Aku sampai lupa mana aja. Oke, tandanya hampir dari sepertiga di muka bumi ini Anda udah kunjungi, oke? Iya, iya. Nah, karena basicnya adalah bangunan, properti gitu ya. Iya, iya. Ujung-ujungnya kenapa urusannya sama Forex? Gimana ceritanya? Ya, jadi waktu kerja di Dubai itu aku udah ada denger sih namanya Forex ya. Forex ini kan mata uang ya. Jadi gimana waktu itu mulai di tahun berapa itu? 2006, iya 2006 kalau aku nggak salah, itu udah mulai ada sounding. Tapi saat itu kalau aku dengar karena ada temen kan yang waktu itu mulai, jadi apps-nya MT4-nya sendiri itu masih susah didapat, Om. Oke, masih Tapi pakai baik, ya, oke. nah, tapi ibarat kata gini, kita punya penghasilan di sana. Kalau misalnya untuk melakukan apa ya, kita karyawan di sana mau invest lah gitu ceritanya ya di negara tersebut. Khawatirku kan agak ribet. Nah, sementara apa ya yang kita mau bisa puter dana kita tapi nggak ngalamin apa yang nggak ribet lah gitu. Tapi kita bisa trading ya. Trading itu kan pada dasarnya bahasa Indonesia kan berdagang kan. Tapi apa yang bisa kita dagangkan gitu. Jadi ada temen kita mainin ini aja, nanti kita jual di Indo atau kita datengin Indo, kita jual di sini aja. Jadi tapi resikonya kok kayak aduh, udah nggak sempet lah kepikir itu, Om, karena dunia konstruksi sendiri kan udah cukup berat gitu ya. Dari kita kalau yang namanya proyek ngecor itu, kalau udah yang namanya bisa ribuan mixer datang, tongkrongin, Om, mixer itu nggak boleh berhenti gitu. Oke, tandanya yang lebih menarik adalah bisnis atau trading forex. Nah, ya. Dari Anda dulu lama di Dubai, di Singapura, ke seluruh dunia, itu Anda masuk di bisnis forex itu langsung otodidak atau Anda belajar? Oh, aku belajar, Mentor, Om. gitu. Ada mentornya, Om. Oke, di negara mana aja? Yang karena aku base-nya kan Dubai ya. Base-nya Dubai, sama waktu di Singapura, base-nya di Singapura walaupun bepergian. Jadi di kedua negara tersebut sih, Om. Oke. Yang banyak ya awal-awal. Zaman dulu itu ya. Ya. Anda keluarin berapa untuk belajar? Oh, dulu masih sangat mahal karena itu kira-kira ya kalau gua nggak salah inget itu, Om, kondisinya di situ udah antara 2.500-an dolar ya. Tahun berapa? Di 2006. Oke, 2006. Waktu itu Iya. dolar berapa ya? Dolar aku kerja waktu itu udah tinggi sih, udah lewatin resesi yang lagi lonjakan dolar kan. Itu di 14.000 lah kalau aku nggak salah ya.
Iya. Kira-kira segitu ya. Lalu setelah di Dubai di mana lagi belajar? Di Dubai itu ada 2 tempat ya, kalau aku nggak salah. Ingat lah waktu itu ada 2 Dua tempat. kali ikut Iya. pelatihan Beda, forex, iya. oke. Dengan harga 2.000 sampai 2.500, oke. Ya, ya. Oke, setelah itu ada lagi di negara lain. Di Singapura, Om. Di Singapura itu di daerah Keppel Bay. Oke, itu tahun berapa? Itu Plus 8, 9? 2008 lah kalau nggak salah. 2008. Oke, 2008. Atau 2006, 2008 tandanya Anda udah ikut sekitar 3 pelatihan atau ada lagi dari negara lain? Kalau di Singapura juga ada 2 tempat juga. Oke, tandanya udah 4 pelatihan. Oke. Ya, ya. Oke, yang saya mau tanya adalah dari 2006 sampai 2008, let's say 2009 gitu aja ya. 4 kali ikut pelatihan. Hasilnya bagus nggak? Terus terang sampai sekarang nggak ada yang kepake sih. Oke, baik. Kenapa? Ya. Karena pada dasarnya metode yang diajarin itu harga segitu ibaratnya lebih cenderung kayak pengenalan Om, yang kalau sekarang udah beredar di mana-mana lah, misalnya pemakaian indikator stokastik, basic MT4-nya sendiri, atau jadi segitu mahal untuk memahami apa fungsi dari apps-nya sendiri sama default indikator bawaannya dari si platform gitu. Jadi forex dasar, technical dasar itu yang dikasih tahu selama 4 kali pertemuan. Iya. Oke. Setelah Anda praktekkan, kehilangan duit berapa? Karena nggak mungkin kalau saya bilang menang kan bohong. Kenapa? Kan 4 kali ngikutnya, Bos. Iya. Ya kalau sampai masih terus mencari tempat, kalau saya masih ada keyakinan berarti yang dia pakai dan dia percaya masih ada yang salah ya kan. Oke. Jadi ya ibarat kata memang secara in total kalau misalnya aku kehilangan 2 Mercy sih itu yang zaman dulu ya. Zaman itu. Setelah itu begitu masuk di 2010 bekerja mulai di Indonesia sampai sekarang tandanya udah sekitar 10-11 tahun ya Om ya. Iya. Kenapa masih mau trading di forex padahal 4 tahun yang sebelumnya, 5 tahun sebelumnya Anda selalu loss gitu. Kenapa masih ngotot? Ya, gini Om, jadi selama aku tinggal di luar itu dan aku masih melihat, karena aku melihatnya orang di luar ya gitu. Mereka masih ada yang ibaratnya gini. Dia benar-benar forex trading itu untuk isi dapurnya berasap gitu. Artiannya dia hidupnya dari forex doang gitu. Yang aku pernah lihat ceritanya aku biasanya suka kalau lagi udah refreshing, lagi ada di waktu di Singapura itu aku suka ke Sentosa Island lah, karena itu buat aku yang masih cukup refresh lah waktu itu ya. Nah, dia di pinggir-pinggir kafe yang di pinggir-pinggir laut buatan itu dia ini sembari tradingan gitu. Aku bilang aku pernah pelajarin itu gitu. Oh iya, ya gimana gitu. Hancur. jadi dia cerita di situ kalau dia hidupnya dari trading ini aja gitu dan nikmatin waktunya. Jadi buatku masih ada di luar sana yang seperti dia, pasti ada gitu yang hidupnya dari trading gitu. Jadi pada saat Anda menikah pada saat sudah kembali ke Indonesia atau masih ada di luar negeri? Di Indonesia Om. Jadi udah selewat 2010 baru nikah kira-kira begitu kan? Iya. Nah setelah itu masih kehilangan lagi nggak di forex? Masih Om. Masih Om. Nah. Jadi pulang dari luar, terus terang aja, semua tabunganku habis di forex, udah itu kesimpulannya udah. Jadi selama bertahun-tahun itu di luar negeri bekerja cari duit yang banyak itu, masuk hilang. Hilangnya itu karena ditradingkan sendiri, karena dititipin, atau pakai robot atau pakai apa? Dititipin pernah, dimainin sendiri yang paling banyak. Lalu ya itulah. Tapi robot aku nggak pernah. Memang dari dulu aku nggak pakai robot. Iya. Bagaimana hasilnya setelah Anda belajar sama 9 mentor itu? Aduh Om, hancur Om. Hancur karena gimana caranya pada saat kita akhirannya MC ya,
Terus udah gitu dia mereka itu selalu cari excuse. Oh, lo salah aja di sini, harusnya lo begini. Ya cari kesalahan kan gampang Om ya, cari kebenaran yang nggak gampang. Jadi akhirannya ternyata caranya ya cenderung kayak begitu gitu. Akhirnya lo nggak ngikutin ini gua lah, apalah, nggak disiplin sebutannya, nggak disiplin sama cara ini gua lah, apalah gitu. Jadi sehingga ya udah asal tahu, dan mereka cenderung beli putus ya. Beli putus itu artinya gini, lo datang ke situ selesai pengajaran, udah besokannya udah selesai gitu. Dan harapannya kalau kita ada konsul ya bayar lagi. Ya there is no free lunch gitu. Padahal juga nggak yang ampuh-ampuh banget gitu. Oke. Iya. Nah, sampai mentor keberapa Anda baru mengatakan bahwa oke, gue udah dapat dan gue bisa profit secara konsisten? Nah. Mentor yang keberapa? Ya ke-6 lah Om. Ya? Ke-6. Oh, ke-6. Iya. Setelah itu baru ketemu mentor-mentor. Jadi total 9 mentor ini. Nah, 9. Ya. Gue aja nggak ngitungin kayak lo. Gue nggak ngitung. Gue nggak nyangka sampai 9, nggak nyangka dihitungin ternyata segitu banyak. Karena gue ya trauma gitu loh, buang duit itu trauma gitu. Jadi tadi gue ada lihat di sini yang chat ya gitu, yang dia MC berkali-kali gitu. Dan instead of MC, kayaknya lebih mending MC daripada nasib gue yang belajar di tempat yang salah gitu. Gue jadi ngeliat. Karena petaruh gue kan itu jiwanya taruhan saat itu. Oke. Nah, ujung-ujungnya sekarang Om udah bisa profit konsisten nggak? Oh, udah banget Om. Udah bisa menghasilkan dari trading yang nggak perlu top up lagi. Yes. Oke, clear? Yes. Nah, pantang top up. Dari 9 itu tentunya kita perlu tahu bahwa 9-9-nya punya andil ya, sehingga Anda bisa jadi seperti ini, benar nggak? Ya. Kita nggak bisa bilang mentor ini lebih hebat daripada mentor. Oh, jangan. Clear?